Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melakukan langkah tegas dengan menetapkan dan menahan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas pada DLH Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021, Rabu. Dari keempat tersangka tersebut, 2 diantaranya merupakan mantan kadis yang menjabat pada periode terjadinya penyimpangan anggaran tersebut. 2 ekskadis ini diantaranya MAA, Kepala DLH periode Januari 2020-September 2021, dan SU, Kepala DLH periode November 2021-Desember 2022. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Dr. Putri Ayu Wulandari, menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini dilakukan setelah tim penyidik mengantongi alat bukti yang cukup, mulai dari keterangan saksi, ahli, hingga surat dan barang bukti lainnya. Selain kedua mantan pejabat tinggi tersebut, jaksa juga menahan tersangka berinisial S selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan DLH dan A selaku Direktur Perusahaan Pemenang Tender. Adapun, kata dia, kasus ini bermula dari pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol dengan pagu anggaran mencapai 5,1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi NTB, ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai 712 juta rupiah lebih. Dalam penjelasannya, Kajari mengungkapkan berbagai pelanggaran fatal yang dilakukan para tersangka. Tersangka MAA diduga melakukan perencanaan tanpa menyusun harga perkiraan sendiri, serta memecah kontrak secara tidak sah. Sementara itu, tersangka SU selaku pengguna anggaran menyetujui pembayaran 100% meskipun realisasi pekerjaan belum tuntas. Pelanggaran lain yang terungkap adalah adanya pemalsuan tanda tangan pada berita acara serah terima yang dilakukan oleh tersangka S demi mencairkan anggaran. Di sisi lain, rekanan penyedia berinisial A diketahui menggunakan dokumen pendukung palsu saat lelang dan justru membeli kendaraan dari perusahaan yang sebelumnya kalah tender. Penahanan ini disebutnya sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung program strategis nasional. Saat ini, para tersangka telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Lombok Barat untuk masa penahanan 20 hari ke depan. Pihak kejaksaan memastikan akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah seluruh proses penyidikan rampung. Penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 dengan anggaran sebesar kurang lebih 5,1 miliar dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang cukup, yaitu berupa keterangan saksi, ahli dan surat serta barang bukti yang telah diperoleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Lombok Tengah. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2026, telah menetapkan 4 orang tersangka dengan inisial sebagai berikut. 1. MAA, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 7 Januari 2020 sampai 6 September 2021. 2. SU, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dari tanggal 24 November 2021 sampai Desember 2022. SA selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mulai 7 Januari 2020 sampai Juni 2022. A selaku Direktur pada Perusahaan Pemenang Tender dalam pelaksanaan pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka adalah sebagai berikut. 1. MAA selaku kuasa pengguna anggaran merangkap pejabat pembuat komitmen melakukan perencanaan tanpa menyusun HPS berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap sebagai dasar perhitungan lelang. Memecah dari satu kontrak ke kedua kontrak tanpa klausa pemecahan kontrak yang sah. Menandatangani adendum atas 2 kontrak yang tidak sah pekerjaan yang melebihi nilai kontrak maksimum yang dapat diadendum dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta realisasi pekerjaan yang belum 100%. 2. SU selaku kuasa pengguna anggaran yakni menyetujui pembayaran termin tidak sesuai dengan fakta terkait realisasi pekerjaan yang belum lengkap 100% kepada penyedia sehingga sampai saat ini surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKP
Amrol tidak terbit sama sekali, bahwa seharusnya SU melakukan pengecekan terhadap realisasi pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran kepada penyedia. SA turut melakukan perencanaan tanpa menyusun HPS berdasarkan dokumen-dokumen yang lengkap sebagai dasar perhitungan lelang, turut menyetujui pembayaran termin 1 tidak sesuai dengan realisasi penyelesaian pekerjaan, tidak dilengkapi bukti yang sebenarnya, turut menyetujui pembayaran termin 2 lunas tidak sesuai dengan fakta terkait realisasi pekerjaan belum lengkap 100%, dan memalsukan beberapa tanda tangan yang bukan kapasitasnya pada berita acara serah terima Amrol. 4A, selaku penyedia bukanlah perusahaan yang kompeten dikarenakan telah menggunakan dokumen-dokumen sebagai peserta lelang yang diketahui di kemudian hari tidak benar, antara lain berupa surat dukungan, dan diketahui A justru melakukan pembelian kendaraan dari perusahaan yang sebelumnya merupakan peserta tender yang kalah, serta A meminta dilakukan serah terima melalui berita acara serah terima yang diketahui direalisasi kegiatan belum 100% tanpa adanya bukti kepemilikan kendaraan pada dinas, sedangkan A sudah menerima pembayaran penuh sebagaimana tertuang di dalam kontrak. Bahwa A juga tidak memberikan jaminan pelaksanaan dalam proses pelaksanaan kontrak pengadaan belanja modal berupa dump truck dan Amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Bahwa atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan Amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Lombok Barat. Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya. Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat, serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima. Kerugian dan ancaman, Bu? Kerugian kami taksir di sini kurang lebih 712 juta sekian. Nanti kita lihat Hasil audit BPK berapa? ya, dalam hasil audit BPK kurang lebih 700 juta sekian. Kalau hasil sudah diterima, Bu, ya? Hasil Sudah kita Ancamannya, Pak? ya, nanti untuk penanganan lebih lanjut kita lihat di persidangan ya. Mari kita kawal bersama-sama. Berarti tadi ada pemalsuan dokumen juga ya? Bu, Tadi sama-sama kita jelas ya. Oke. Kalau si A ini kontraktor yang barunya dia Sudah, batu janji juga ya. waktunya asar. Nama perusahaan Kita penyedia, asar Bu? dulu karena istirahat penyidik juga mau beristirahat dari pagi, kejar dari pagi ya. Nanti pasti kita akan update terus. Pasal yang dikenakan, Bu, pasalnya, Bu, pasal. Ini dari secara teknis khusus ya. Baik, demikian kita sholat asar dulu, beristirahat dulu. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.